Oke, selamat datang teman-teman segrup Horizon 020. Jadi minggu ini kita mau lanjutin apa materi yang kemarin tentang akar-akar persamaan kuadrat. Terus ini materinya sedikit sih, jadi gue lebih mengharapkan ke kalian nanyanya gitu. Jadi tanyain aja, nggak usah apa ya. Kalau minggu lalu itu kan kayak gue itu ngejar biar 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 durasinya agak terlalu lama kan, cuman kayaknya kurang deh kalau gitu. Jadi yang mending banyak tanya gitu ya, daripada kayak gitu jadinya kurang bagus deh gitu. Jadi biarin aja yang nonton record itu merasa sedikit tersiksa gitu. Jadi ya tanya-tanya aja, ini juga materinya sedikit kok gitu. Oke, gua mulai dari yang minggu kemarin dulu deh, dikit dari minggu yang kemarin. Nah, di sini kita mau bahas tentang, gue gak tahu sih namanya apa. Di sini gue tulisnya sifat akar-akar persamaan kuadrat, cuman kayaknya nggak gini deh. Apa ya namanya? Pokoknya em, ketika akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat itu dijumlah, nanti nilainya gimana, terus dikali gimana, itu sih. Jadi sorry kalau penyebutannya kayaknya salah gitu. Ntar gue pindahin keyboard. Nah, oke, mungkin biar enggak pusing, enggak bingung, kita ingat-ingat dulu aja yang kemarin. Kita kemarin kan bahasnya mencari akar-akar persamaan kuadrat kan. Nah, akar-akar itu apa sih cuy? Ketik di komen dong. Akar-akar itu apa sih? Ya betul tuh, si SAA, sisa. Jadi akar-akar itu adalah nilai nilai X. Di sini kita bahas yang minggu lalu ya. Jadi akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, kira-kira kayak gitu. Di sini akar-akarnya bukan secara umum ya, tapi kita mau bahasnya itu akar-akar persamaan kuadrat yang kemarin kita bahas gitu. Jadi untuk mempermudah pengertiannya kita bilang aja, oh akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan itu gitu. Nah, kemarin kita juga udah bahas tentang metode atau gimana cara kita mencari akar-akar ini atau mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi akar-akar ini ya bisa dicari dengan beberapa metode. Kemarin gue bahasnya tiga aja karena yang umum sih tiga aja. Metode itu yang pertama itu ada pemfaktoran, terus yang kedua
ada melengkapkan kuadrat sempurna atau kuadrat sempurna gitu aja deh. Terus yang ketiga itu rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, jadi ini aja sih yang perlu diingat-ingat kembali. Nah, di sini kita mau, ntar gue pilih warna dulu, bingung. Yang tebel deh, yang tebel. Ini aja. Nah, pertama kita mau tinjau, kan em, persamaan kuadrat itu kan umumnya itu memiliki dua akar kan, memiliki dua nilai akar. Nah, kita mau tinjau di sini yang pertama adalah bagaimana ketika akar-akar persamaan kuadrat itu dijumlahkan gitu ya. Jadi persamaan kuadrat kita cari akar-akarnya terus kita jumlahkan. Nah, kita mau tahu dengan bagaimana hasil penjumlahan akar-akar itu gitu. Oke, yang pertama penjumlahan akar-akar. Kalian ada yang tahu nggak rumusnya kayak gimana? Kalau penjumlahan akar-akar. Rumusnya penjumlahan akar-akar. Saya nggak ada yang tahu. Ya, kalian benar nggak tahu. Iya, betul. Yang X1 tambah X2 itu. Tuh si butter ya, min B per A. Iya, ini rumusnya lumayan terkenal. Tapi kalau lupa sih nggak apa-apa ya. Karena kan emang emang wajar gitu. Oke, gue mulainya dengan yang sederhana aja dulu. Gue pakai warna hijau dulu deh. Misalnya, ini misalnya ya. Misalnya gue punya persamaan kuadrat kayak gini. Ya, sering loncat-loncat anjir. Misalnya, misal gitu ya. X kuadrat min 12X plus 35 sama dengan 0. Ini akar-akarnya berapa? Silakan dicari dulu. Berapa nilai X yang memenuhi? Min 7, min 5. Berapa? Min 7, min 5. Oke, kata si Tasim min 7 sama min 5. Ada yang lain? 7 sama min 5. Oke, ada 7 sama min 5. Oke. Nah, di sini hati-hati sih. Kita ketika kita memfaktorkan itu emang benar di sininya itu min 7, di sininya itu min 5. Di sini X kan kayak minggu lalu. Tapi emangnya min 7 sama min 5 akar-akarnya? Oh, enggak. 7 sama 5. Iya, 7 sama Iya, 5. 7 sama 5 maksudnya. 7 sama 5. Iya kan? Jadi 7 min 5 kita sampai kita 3. faktorkannya ini bisa pakai yang tadi. Tapi untuk menemukan nilai X yang memenuhi, kita harus
operasikan ini. Ah, iya, iya, Ya, iya. betul. Yang Tujuh ini sama lima kalau itu kita mah. samakan dengan nol, yang ini kita samakan dengan nol. Sama dengankan dengan nol. Itu udah dibahas juga minggu lalu. Jadi untuk membuat X min 7 menjadi nol, ya mau gak mau X-nya itu sama dengan 7. Atau X min 5-nya yang sama dengan nol. Jadi X-nya harus sama dengan 5. Nah, ketika kita mengerjakan ini, kita bisa menyimpulkan sesuatu. Kita bisa bilang bahwa tar, 7 dan 5 merupakan akar-akar. Akar-akar dari X kuadrat min 12X plus 35 sama dengan 0. Gimana? Paham nggak? Jadi Ah, ketika kita sudah menemukan solusinya, kita bisa bilang 7 dan 5, oh 7 dan 5 itu adalah akar-akar dari persamaan yang di atas gitu ya. Nah, ini kan contoh yang pakai angka ya. Untuk bisa mewakilkan berbagai angka, artinya semua angka real, kita harus menggunakan permisalan atau menggunakan huruf gitu. Nah, kita kembali lagi ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat gimana sih? Ada yang ingat nggak? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, betul. Jadi, bentuk umumnya itu adalah bentuknya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, karena dia merupakan persamaan kuadrat, dia juga memiliki akar-akar, ya. Dia juga memiliki akar-akar. Kita kan kalau gini aja gak tahu ya nilai akar-akarnya itu berapa, karena di sini koefisiennya kan masih berupa huruf gitu ya. Nah, jadi kita misalin aja bahwa akar-akar atau nilai X yang memenuhi persamaan ini, kita beri nama aja, namanya alfa dan beta. Alfa dan beta merupakan akar-akar Nah, jadi ceritanya itu ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Tadi kan 7 dan 5. Persamaan kuadrat yang ini tuh kan akar-akarnya 7 dan 5 kan. Nah, kalau yang ini tuh akar-akarnya alfa dan beta. Nah, di sini cara kita untuk menemukan sifat-sifat akar itu idenya itu adalah bekerja dari bawah, bekerja dari belak dari mana ya? Pokoknya pengerjaan kita terbalik deh gitu ya. Idenya sih kayak gitu. Jadi ketika kita bilang 7 dan 5 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menulisnya menjadi seperti ini. Nah, yang ini juga gitu. Karena alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa menulisnya menjadi seperti ini. Ya,
X min alpha X X min beta. Nah, tapi di sini kita maunya ada A-nya. Atau kalau ini dikaliin kan 1x² kan. Tapi yang kita punya itu AX². Kita nggak tahu A-nya ini berapa. Ya idenya kita ubah aja ini. Kita bagi aja semuanya dengan A. Jadi kita bagi semuanya dengan A. Kedua ruas kita bagi A. Sehingga yang ini menjadi 1. Yang ini menjadi B per A. B per A, yang ini menjadi C per A. Nah, yang di kanan 0 dibagi A itu kan 0 ya. Jadi tetap aja gitu. Gimana, paham nggak? Aman. Jadi kan kayak yang di atas itu ya sistemnya. Kalau kita punya bentuk ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, itu juga sama. Kita punya ini, kita tulis seperti ini. Nah, agar dia menghasilkan X² atau koefisien X²-nya itu 1 ya, kita bagi aja kedua ruas dengan A. Yang ini, ingat yang ini sama dengan 0. Sorry, gue lupa. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan mengalihkannya secara distributif. Sehingga ini didapat X² min alpha X min beta X ditambah dengan alfa beta. Alfa dikali beta. Min alfa dikali min beta gitu kan. Oke, kita tulis lagi. X² min. Yang di sini kan ada X-nya ya. Sama-sama memiliki X, alfa, dan betanya. Jadi X-nya mau kita kelompokkan. Jadinya itu seperti ini. Ntar. Ya boleh deh. Tambah. Terus di sini min alfa min beta X plus perkalian dua bilangan negatif. Dua bentuk negatif ya jadi positif. Atau negatifnya hilang gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk yang ini kan. Nah, kita lihat lagi ke kasus kita yang tadi. Ini kan kita tadi memfaktorkan bentuk yang ini menjadi bentuk yang ini, yang kedua. Nah, ketika kita mengalihkannya secara distributif, ini akan kembali menjadi seperti yang di atas, benar nggak? Kan yang ini kita tadi faktorkan. Nah, ketika kita kalikan lagi, ya dia bakal kembali ke bentuk ini. Gitu. Nah, yang kita perumum juga seperti itu. Jadi, kita punya yang ini. Kita kalikan, berarti nanti akan menghasilkan bentuk ini. Nah, dan kita tahu yang ini tuh sama dengan yang ini. Gimana, paham nggak? Paham. Ya, jadi ketika merubah bentuknya seperti ini, terus kita kalikan akan menjadi bentuk awal. Nah, di sini bentuk awalnya yang ini. Jadi kesimpulannya adalah bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini. Ya. Jadi kesimpulannya, ntar, gua malah bingung milih warna aja. Ya ini deh biar highlight.
Nah, jadi yang bentuk yang ini copy dengan bentuk yang ini itu dua-duanya adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Nah, karena bentuknya sama, yang bisa kita simpulkan apa? Nah, di sini sebenarnya langsung dapat dua sih, cuman kita mau cari satu aja deh dulu. Nah, di sini karena ini kita tahu bentuknya sama berdasarkan postulat kesamaan bentuk, berarti koefisien-koefisiennya juga sama. Yang ini satu, yang ini satu. Yang ini harus sama dengan yang ini. Yang ini harus sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Jadi, yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan ini. Gimana? Paham nggak? Paham. Paham. Ya, jadi dilihat bentuknya ada. Oh, koefisien X-nya di sini min min alfa min beta. Di sini koefisien X-nya B per A. Karena dia sama-sama merupakan koefisien X pangkat 1, berarti mereka ini nilainya sama. Gitu juga. Di sini konstantanya alfa beta, di sini konstantanya C per A. Karena dua bentuk ini sama, ya alfa kali beta dan C per A itu sama. Nah, di sini yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan berarti adalah ini. Min alfa min beta sama dengan B per A. Yang lagi satu adalah alfa beta sama dengan C per A. Ya. Nah, karena kita pengennya bentuk penjumlahan, ya kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadinya itu alfa plus beta sama dengan negatif B per A. Jadi kita udah dapat dua hal ini. Itu. Gimana? Ada yang bertanya gak? Ini bukan penjumlahan aja. Penjumlahan dan Aman, perkalian. aman. Dapat dua berarti. Gitu. Nah, kalau A plus B sama dengan min B per A. Oh, yang di sini tuh kedua ruasnya kita kali dengan min 1. Yang ini dikali min 1 jadinya positif A, yang ini dikali 1 jadinya positif B, yang ini dikali min 1 itu jadinya min B per A. Gimana Ino? Oke. Ya, 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 ya. Ada lagi yang bertanya? Kedua ruas dikali negatif aja. Oke, kan nanti kalau ada yang kurang jelas, dipotong aja penjelasan gua. Paham. Nah, terus ini gue juga baru tahu sih ada rumus ini. Yang kedua itu katanya adalah selisih akar-akar.
Nah, yang ini lebih lanjut sih, lebih advance. Selisih akar-akar. Nah, kita modalnya akan pakai persamaan yang ini. Kita ini di copy aja. Terus kita dapat dua hal ini gitu kan. Nah, jadi ketika kita mempunyai alfa beta yang merupakan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, itu akan bekerja sifat ini alfa. Yang ini kurang minnya. Jadi alfa plus beta itu min B per A, dan alfa dikali beta itu C per A gitu kan. Nah, kita mau cari selisih akar-akar ya. Selisih akar-akar. Mungkin em, kalian tahu gak sih selisih itu artinya apa? Ayo dijawab. Jarak, Apa sih? jaraknya gap kayak gap gitu loh. Gap. Ya, ada Iya. yang bilang beda. Iya, nanti dibahas itu piece pumpkin. Sekarang dibahas. Jadi, selisih ini sebenarnya adalah berapa jarak dari sesuatu ke sesuatu, atau beda dari dua buah bilangan kalau dia selisih bilangan gitu kan. Kalau dia selisih nilai akar, berarti ya berapa beda antara dua akar itu. Nah, mungkin banyak yang mengartikan selisih itu sebagai pengurangan, tetapi itu tidak tidak bisa berlaku secara konsisten. Nanti akan ada pengurangan yang hasilnya negatif, dan kita tahu jarak atau beda itu tidak mungkin negatif. Jadi nilai selisih ini itu tuh tidak mungkin negatif. Misalnya selisih dari 3 dan 5 itu selisihnya berapa? Nah, 2. Kalau misalnya negatif 2, itu 3 dikurang 5 negatif 2. Itu bukan selisih namanya gitu. Itu tentang selisih dulu. Nah, karena kita bicaranya tentang selisih, dan selisih itu um, selisih itu pasti positif gitu kan. Jadi ketika kita punya bilangan misalnya berapa? Misalnya selisih 11 dan 99. Cara kalian mengetahui selisih 11 dan 99 gimana? nah, bila jelas Kalau tadi dikurangi 3, 3 11, dan 5 kan gampang. bila Kalau jelas 3 kan dikurangi 11. ya, atau kalian Angka yang besar tar dikurangi sama angka yang kecil. ya, atau kalian juga bisa gini, 11 kurang 99. Kalau ini kalian kurangin dengan polos, ini kan mendapatkan hasil negatif 88 kan. Nah, karena selisih itu pasti positif, kalian ambil yang positifnya. Jadi selisihnya jadi 88. Nah, di sini ada suatu notasi matematika yang bisa mewakilkan cara berpikir kita itu. Namanya adalah nilai mutlak gitu. Jadi selisih dari suatu akar-akar di sini kan kasusnya selisih dari alfa dan beta. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Selisih akar-akar, selisih alfa dan beta kita bisa tuliskan seperti ini. Atau juga bisa kita tuliskan seperti ini.
Kenapa bisa gitu ya? Karena ini nilainya sama. Nilainya sama. Selisih dari alfa ke beta itu sama dengan selisih dari beta ke alfa. Itu. Nah, di sini kita memakai tanda mutlak karena kita mau hasil pengurangan nilai ini kita maunya yang positif. Jadi misalnya berapa? Misalnya 5 min 3. Kita kurangin aja, ini hasilnya berapa? 2. Dua. Nah, berapa nilai mutlak dari 2? Atau berapa, gimana ya? Nilai mutlak dari 2 ini pasti positif kan? Atau gini cara mengartikannya. Nilai mutlak 2 itu berapa sih jarak 2 ke 0? Gitu. Ya jarak 2 ke 0 ya 2. Yang ini juga sama ketika dia dibalik. Mutlak 3 min 5. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita tanyakan lagi, hasil dari mutlak negatif 2 ini berapa? Hasilnya adalah kita menanyakan berapa jarak min 2 ke 0. Ya, jaraknya 2. Dua. Itu sedikit tentang konsep nilai mutlak. Gimana? Ada yang bertanya? Jadi Aman. jadi gampangnya itu kita cari yang positifnya aja gitu. Kalau kalau yang di dalamnya udah positif, ya kita tinggal tulis saja. Kalau misalnya yang di dalamnya negatif, ya kita tulis yang positifnya gitu sih. Nah, ini jangan pakai alfa beta deh. Ini kan untuk contoh ya. Ntar biar di sini misalnya P min Q deh. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke kasus kita. Nah, di sini kita mau cari adalah mutlak dari alfa min beta. Atau mutlak beta min alfa juga boleh. Nah, ini kita coba ubah dulu bentuknya. Di sini tinggal kalian mengubah subjek aja sih. Nah, di sini ini kan alfa plus beta itu sama dengan min B per A kan. Nah, berarti beta itu sama dengan min B per A, bentar. Sehingga beta sama dengan min B per A min alfa. Aman? Aman, aman. Sehingga kita bisa substitusikan betanya dengan min B per A dikurangi alfa. Alfa min apa itu? Min B per A Ah, min alfa. Ya. Nah, setelah itu kita operasikan sini alfa. Nah, di sini nanti jadinya akan plus B per A dan plus alfa. Alfa ditambah alfa jadinya 2 alfa. Gitu. Nah, setelah itu kita ingat-ingat kembali. Sebenarnya alfa itu apa sih gitu ya? Alfa itu apa? Nah, di sini pakai warna biru. Alfa itu sama dengan apa? Um, Kalau yang pasti sih pakai rumus kuadratik. Jadi
Kira-kira alfa itu apa? Atau rumus rumus ABC kemarin gimana? Jadi alfa itu sama dengan min B plus minus akar D. Oh, per 2A. Ya, betul. Nah, tapi ini sih sebenarnya adalah alfa dan beta ya, karena dia kan tandanya plus minus. Jadi yang alfa satu, yang beta satu gitu kan. Kalau kemarin itu kan X1 dan X2. X1-nya yang plus, X2-nya yang minus. Nah, di sini kita anggap aja alfa itu adalah salah satu dari ini. Jadi alfa itu mau positif juga boleh, mau negatif juga boleh. Jadi kita tampung aja dulu kemungkinannya gitu. Yang pasti alfa itu adalah salah satu dari plus minus ini. Gimana? Paham? Paham sih, Sur. Tapi gini, kok tiba-tiba dari alfa tuh sama dengan rumus ABC itu aku belum sampai ke Oke, situ. oke, oke. Nah, kemarin kemarin kalau kita punya persamaan kuadrat, kan akar-akarnya bisa dicari dengan rumus kuadratik kan? Mm-mm. Nah, di sini alfa itu merupakan akar-akar. Jadi alfa ini sebenarnya adalah X1, X2-nya, tapi namanya aja beda. Ya, ah. Iya kan? Nah, kemarin nilainya itu bisa kita cari dengan ini. Ya, ah. Nah, jadi kita bisa bilang, karena alfa merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang di atas, jadi alfa itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus kuadratik ini gitu. Oh, paham, 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 paham. Iya, Udah, jadi udah. karena karena di sini kan kita Baru cuma kedengar. satu kan alfa aja kan. Jadi kita tampung aja Mm-mm. dulu minusnya. Mm. Jadi yang pasti itu alfa adalah salah satu dari plus minus ini. Mau Hasil dia nanti akar plus itu. atau minus. Ah. Ya, 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 ya. Nah, Paham, paham. setelah itu kita substitusi aja. Kita substitusi aja. Kita substitusi alfanya sama dengan rumus tadi. 2 dikali Min min B B kuadrat, plus min C kuadrat gabung. Terus minus akar determinan per 2A. RD. Ntar jelek tulisannya aja. 2 dikali min B Min B plus minus akar per 2A. ditambah B per A. Ini mutlaknya kurang panjang. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Ini kita coret, ini kita Wah, coret. Salah cuy. eh, Sisanya apa? min B Sisanya plus min B minus plus minus akar D akar determinan plus per B. A. Itu Kalau kan. dijadiin satu boleh nggak tuh? Jadi Gimana? Iya, boleh. boleh kan? Per Iya. A Jadi, per satu gitu. iya, betul. Jadi ini bisa kita bikin kayak gini. Hmm, per A. Oh, akhirnya hilang Nah, tuh. B-nya jadi 0. Karena dia kan saling mengurangi kan. Sehingga ini Itu jadinya, artinya aku hilang tuh. oh iya sorry. Nah, gitu.
Oh iya, iya, rumus-rumus itu pernah pernah lihat di suara kusur. Nah, tapi di sini kita masih memiliki bentuk mutlak gitu ya. Jadi masih bisa disederhanakan sebenarnya. Nah, kita tinjaunya gini. Kita kan tadi nilai mutlak itu kalau di dalamnya bilangan positif, kita tulis, oh iya, iya, sorry. Plus minusnya, plus minusnya. Nah, gitu kan. Ini kan ada dua maksud ya. Jadi dia itu maksudnya bisa plus D akar D per A, dan dia juga bisa negatif akar D gitu kan kalau plus minus. Tetapi tetapi karena dia diapit dengan tanda mutlak, nanti jadinya apa? Apa sur? Ini kan plus minus kan? Hmm. Tapi di tanda mutlakin ada operator mutlaknya. Jadi yang Ah, kita yang mana? yang positif lah. Yang positif kan? Kenapa? Karena kita tadi tahu mutlak 2 itu berapa? 2. Mutlak min 2 itu 2. Kan sama kan? Jadi kita bisa wakilkan dengan yang ini aja. Hmm. Jadi yang kita ambil adalah yang kiri. Gitu. Yang Oke, ini. oke. Nah, jadi adalah yang diambil adalah mutlak Mutlak akar akar D. D per A. Nah, gitu kan. Nah, di sini masih bisa disederhanakan lagi. Kita tahu kalau misalnya nilai di dalam mutlak itu positif, ya tinggal kita tulis aja bentuknya gitu kan. Nah, di sini kalau sifat nilai mutlak itu bisa dipisah-pisah gini. Gitu. Nah, akar D itu bilangan positif apa negatif? Akar D Ya, positif. positif kan? Mungkin nggak akar D Nah, negatif? apa? Mungkin nggak akar D-nya, Mungkin. nggak, mungkin nggak akar D-nya negatif. Oh, hasilnya Ya, enggak. nggak kan? Karena ada operator akarnya. Jadi Mutlaknya. kalau nilai nilai akar kuadrat itu nggak mungkin negatif. Dia kemungkinannya cuma positif atau dia nol gitu kan. Ah, Nah, di sini kita tulis saja alasannya. Jadi karena, jangan yang itu. Jadi karena akar D itu tidak mungkin negatif, maka apa? Maka mutlak dari akar D yaitu ya akar D gitu. Gimana, paham? Ini sama aja kayak tadi, kalau mutlak 2 ya udah sih tinggal tulis aja duanya gitu kan, 2 itu positif. Nah, ini juga gitu. Dia kan positif atau nol. Jadi ya tinggal kita tulis aja, nilai mutlaknya bisa hilang. hmm. Ya. Baik. Nah, sisanya tetap. Jadi kesimpulannya udah panjang-panjang. Jadi alfa min beta itu sama dengan mutlak beta min alfa itu sama dengan akar D.
per mutlak A. Jadi nanti kesimpulannya kayak gini. Nah, gitu cuy. Ada yang tanya nggak? Aman, aman. Yo, yang bertanya. Soalnya lumayan panjang jalannya, tapi nggak terlalu panjang sih. Ini belum UTBK udah sarjana matematika. Iya. Gimana? Ada yang tanya atau bisa lanjut? Ini mumpung 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 sedikit nih yang ikut, jadi bisa bisa bahas pertanyaan banyak. Lanjut. Oh, lanjut. Coconan ini siapa dah? Coconan siapa? Coconan. Kok nama kalian aneh-aneh cuy? Iya, mutlak itu simbolnya garis dua. Sorry, itu yang A min B. Oh, dari sini kan kita tadi udah dapet nih alfa plus beta sama dengan min B per A. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Nah, iya, benar-benar. Dari sini dulu. Alfa plus beta kan min B per A. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan alfa. Jadi ini kurang alfa, yang ini juga kurang alfa. Ini alfanya jadi 0, jadinya beta sama dengan min B per A dikurangi alfa. Nah, kita kan udah dapat nih nilai betanya. Kita substitusikan. Ini kan beta. Kita substitusikan betanya adalah min B per A dikurangi alfa seperti ini. Gitu. Nanti tinggal dikalikan aja minnya ke dalam. Nanti dapat seperti ini. Gimana? Yang itu ya maksudnya. Udah belum? Kenapa nggak pakai si alfanya? Maksudnya gimana? Maksudnya alfanya yang diubah jadi beta gitu. Boleh aja sama nanti hasilnya kok. Jadi kalau misalnya nanti alfanya itu sama dengan min B per A dikurangi beta, terus substitusikan, nanti hasilnya sama aja. Gitu. Ada. Itu soal dari tahun 98 anjir. Emang boleh kerusuhan itu. Gue punya gue dikasih buku sama kakaknya teman gue. Dia ikut UTBK kan tahun 2017. Wah, isinya soal-soal sepuh semua anjir. Pas di sub berarti betanya nggak ditulis lagi. Karena kan dia udah digantikan gitu ya. Ini udah kita gantikan dengan yang ini. Jadi nggak usah ditulis. Gitu. Gimana? Ada yang tanya lagi nggak? Ini materi terakhir nih. Aman, aman. Nah, udah selesai. Ya, tinggal bahas soal. Ya udah langsung aja prefer itu. Kalau Kalau langsung kan udah yang penerapan sama ya. dengan lanjutannya, ya sama nanti hasilnya pasti gini juga kok. Dicoba aja bisa kok. Nanti persis akan seperti ini. Kalau yang sama itu udah semua. Kayaknya udah deh kalau persamaan kuadrat ya. Udah semua. Tinggal
Mungkin ada ya lagi satu part. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi setahu gue materi persamaan kuadrat yang di kelas 9 SMP itu cuman segini doang. Yang Ino yang gimana tuh maksudnya? 2B sama dengan 2 beta sama dengan 2 beta plus B per A gitu ya. Jadi ini 2 beta gitu. Iya nggak? Iya, nanti nanti tinggal dilanjutin aja. Dari mana maksudnya gimana? Oh, itu ini betanya sama dengan min B per A min alfa. Nanti disubstitusikan aja. Salah, salah. Kebalik. Alfanya sama dengan min B per A min beta. Nanti disubstitusikan aja yang ini. Nanti bakal dapat 2 beta nanti. Tapi nanti hasilnya sama sama aja kayak gini. Dua dari mana? Gini. 2A-nya itu loh, Sur. Yang 2 apa? Yang 2 beta? 2 Dua beta. alfa. Bisa dapat 2 alfa tuh dari mana gitu mungkin maksudnya. Oh, gini. Yang ini kalau dijumlahkan, itu kan ini alfa. Ini kan jadinya B per A. Yang ini juga alfa gitu kan. Ya alfa ditambah alfa kan jadi 2 alfa. Gimana Ino? Ini Ino siapa dah? Namanya gak? Iya ditambah betul. Kan dia kan negatif kan? Oh, gak Iya apa-apa, Sa. dikali Kamu dulu, gak sendiri, Sa. dikali. Ya ini cuma kayak, ini pembuktian gak sih, Sur? Kayak, Iya itu baik, bukan baik ada soal. rumus kayak gini gitu kan. Jadi kan Ya, kita nggak nganggung-nganggung cuma modal hafalin rumus, ya, tapi kita tuh tahu background kenapa rumus ini tuh tercipta gitu loh. Secara ya. tidak Saya langsung aja ya bisa. walaupun kita kita nggak 100% hafal cara pengerjaannya ataupun langkah-langkahnya, setidaknya tuh logika logika kita tuh udah diasah gitu loh. Kita Ya betul. lebih kritis, oh kenapa sih bisa jadi kayak gitu gitu kan? Kenapa Hmm. sih bisa jadi Z gitu kan? Jadi Nanti ketika kalian kalian nonton ada atau baca ada orang yang membuktikan rumus itu kalian sebenarnya nggak perlu hafal gimana cara dia menurunkannya dari mana dapatnya itu yang penting itu kalian mengerti apa jalannya itu aja sih jadi dengan mengerti jalannya itu kalian bisa melatih aljabar kalian gitu jadi yang penting bisa mengikuti aja itu udah bagus ini kan soalnya pengimplementasian beberapa uh, gimana ya step SOP kan kan sur bisa kayak ya entah itu favorisasi entah itu substitusi gitu kan ya jadi terbiasa gitu lah. ya gitu Ino jadi ini emang dikali kan gini kan dikali distributif dulu kan min satunya setelah dikalikan distributif nanti dapat seperti ini terus alfanya tinggal dijumlahin jadinya 2 alfa gitu gimana ada yang tanya lagi gak Bung sedikit orangnya bisa dilayani Bisa dilayani itu nah. kirain tadi alfa kali enggak itu dikurangi ini kan jadi ini didistribusikan dulu nanti dapat seperti ini nah tadi ada yang nanya yang persamaan kuadrat itu ini doang jadi kalau di PK itu sebenarnya atau di matematika SMA ya jadi setiap jenis persamaan itu memiliki fungsi
Jadi ketika kita belajar adanya persamaan kuadrat, nanti akan ada fungsi kuadrat. Ketika kita udah belajar fungsi kuadrat, nanti akan ada lagi yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat gitu. Ya. Jadi kurang lebih bentuknya itu bakal seperti ini. Kita kan udah ya persamaan kuadrat. Jadi yang ini nanti-nanti deh gitu. Kita bahas yang dasarnya aja dulu. Gitu. Nah, itu juga yang terjadi dengan persamaan garis atau linear. Jadi yang pertama itu ada persamaan linear dulu. Nanti akan lahir lagi fungsi linear. Nanti akan ada lagi pertidaksamaan linear. Gitu. Tapi tenang aja, ini enggak sebanyak itu kok babnya. Kalian yang penting tahu aja dasarnya, nanti masuk ke fungsi, nanti masuk ke pertidaksamaan itu ya sebenarnya sama itu juga sih, cuman bahasanya aja yang beda gitu. Jadi dengan mengetahui persamaan kuadrat, persamaan linear itu akan membantu kalian ke depannya nanti dalam menyelesaikan fungsi maupun pertidaksamaan gitu. Yang penting persamaannya itu harus kalian bisa dulu gitu. Ya. Oke, kayaknya udah clear deh. Aman. Kita bisa coba dulu ke soal latihan. Nah, di sini udah ada soal. Jadi soalnya itu selisih akar-akar persamaan itu. Ya, tar. Soal, soalnya nggak ditulis lengkap ini, tar. Oh, sorry. Nah, perbaikan dikit. Adalah 5 katanya. Ya, maka jumlah akar-akarnya adalah gitu. Kita tulis aja dulu soalnya. Jadi di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat min n x plus 24 sama dengan 0. Kita mau cari jumlah akar-akarnya. Kalian tahu atau kita sudah dapatkan tadi, jumlah akar-akar itu adalah min B per A. Jumlah akar-akar atau kita bilang aja akar-akarnya itu alfa dan beta gitu kan. Jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah alfa ditambah beta. Tadi alfa ditambah beta adalah min B per A. Nah, yang ini adalah A-nya. Terus min N. Ini adalah B-nya. Kan gitu kan kalau bentuk umumnya yang ini itu sebagai konstanta. Itu kan. Nah, di sini tinggal kita substitusi aja. Min B itu berarti min N per A. A-nya itu berapa? A-nya itu 1. Jadi ini hasilnya N aja. Jadi jawabannya N. Gitu.
Oke, wah Coconan sudah jawab. Min 11 bukan jawabannya. Oke, nanti kita bahas deh. Nah, tetapi bukan itu yang dipingin ya. Jadi bukan dalam bentuk huruf. Kita harus Ya, cari nilai n-nya ini berapa gitu. Nah, untuk mencari nilai n, kita gunakan informasi yang ini. Selisih akar-akar persamaan kuadratnya adalah 5. Oh, kita ini juga udah dapat tadi. 5. Kita dapatnya adalah mutlak dari atau selisih dari alfa dan beta itu sama dengan 5. Ya, Anjir, kirain beneran cuma sampai N ya. Nah, yang ini rumusnya apa tadi? itu yang mutlak Ya, A min B itu. mutlak Apa ya? alfa min beta. Apa ya? Lupa. Kasih sepil dikit dong. Oh, D per A. Akar D per A. Mutlak Itu A, kan? sorry. Mutlak A. Nah, Ya, udah curiga sama ini. Curiga aja. sehingga kedua ruas bisa kita kali dengan mutlak A. Ini 5 dikali mutlak A. Ya, D itu apa? D itu kan B kuadrat min 4AC kan? Akar 5. Kita tinggal substitusi aja. B-nya berapa? Belum tahu. B-nya adalah min N kan? Eh, Min 4 dikali 1 min N. dikali Min N. Sorry, min N. dikali 24 kan? Min N kuadrat. Tadi, tadi berapa? 24. Ya, 5 dikali mutlak A. Mutlak A-nya itu A-nya sama dengan 1 kan? 1. Ya, ya udah 5. Yang ini jadinya N kuadrat N min kuadrat 96 sama dengan mutlak dari sama 1 dengan adalah 1. 1. Jadi 5 dikali 1 5. itu 5. Untuk menghilangkan apa namanya? Gua lupa. Akar, kita kuadratkan kedua ruasnya. Akar dikuadratin semua. Yang N ini kuadrat min 96 sama dengan akar 5. Sorry. ya dikuadratkan. Kedua ruas kita Dua, jumlahkan dengan 96. Ini jadinya 121 harusnya. ya, 11. Untuk mencari nilai N, kita akarkan kedua ruas. Ya, Ya, enggak ada di N-nya adalah berapa? udah paling cepat ini. N-nya adalah 11. plus minus 11. Jadi Oh iya, jawabannya adalah N adalah 11 atau min 11. Gitu aja sih. gitu aja, gitu aja. Gimana? Bukan gitu. Jadi itu. Kalau Apa? kalau masih di apa ya, di mana ya? Kalau masih di apa? Itu di apa ya? Bahasa Inggrisnya lupa. Diarahin gitu ya, masih fan-fan Oh, aja. Tapi kalau udah ngerjain sendiri di ya nanti juga apa? udah santai. Dipankan dengan waktu. Iya, Ya, jadi coba-coba latsal aja deh.
Jadi kita coba tulis dulu soalnya, terus kita coba cari tahu pengetahuan kita yang kiranya bisa menyelesaikan soal ini gitu. Gimana? Ada yang tanya nggak? Iya, mau cerah cepet. Ini udah cerah cepet cuy. Ini pakai min B per A, ini Cara cepet tuh. B per A. Ya udah dikerjain ya. Sabi. Gitu. Main B per oh main B per A tuh buat yang main B per A. Tadi kan kalau itu kan anu kan tur B per A sama X kan. Terus jadilah main B Iya, per A. iya. Tapi itu tuh dari itu lagi kan jadilah di akar D per mutlak A. Iya, kayak tadi. Buat Oke, bisa lanjut nggak? Sabi. Pakai feeling lagi. Bisa lanjut? Sabi. Oke. Oh, super. Ini sama aja sih. Ini tipe-tipe soal latihan bab gitu kayaknya. Jadi katanya X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan itu. Nah, kita disuruh mencari seper X1 plus seper X2. Ini sih sama aja sih. Kita tulis saja dulu persamaannya. Nah, keuntungan kita mengetahui sifat-sifat akar itu, kita nggak perlu memfaktorkan lagi. Misalnya yang kayak tadi. Carilah alfa plus beta gitu misalkan. Oh, cari dulu bang. Cari. Terus dijumlah. Dapat. Atau cara yang pakai rumus. Ini min B berarti min 12 per A. A-nya 1. 12 per 1 sama dengan 12. Gitu. Jadi kita bisa lebih cepat. Nah, itu juga menolong. Seperti soal yang ini. Waduh bang, ini kalau difaktorin mah 5 jam cuy. Gitu misalkan. Nah, kalau misalnya cuma ditanya jumlahnya, perkaliannya gitu, nggak perlu kita cari spesifiknya nilainya berapa. Gitu keuntungannya. Jadi kita nggak perlu memfaktorkan ini, terus nyari X-nya berapa, terus kita jumlah. Gitu. Jumlah. Pemikiran tuh masih gitu sih, seprimitif itu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita ditanya apa? Kita ditanya seper X1 kan? Bentar, ini buat yang baca catatan biar gampang. Ini A, Ya. B, ini C. Itu kan. Yang ditanya adalah seper X1 ditambah seper X2. X1 dan X2 ini sama dengan alfa dan beta ya. Pakai rumus yang penjumlahan. Ya, betul sekali. Jadi yang ini lumayan sering ditemukan sih. Yang ditanya seper X1 plus seper X2 ini. Jadi kita jumlahkan aja dulu. Yang ini X1 dikali X2. X1 X2 plus X1. Itu kan? Ya. Ya, tapi gue mau bikinnya kayak gini. X1 plus X2. Gimana? Udah kan? Nah, terus X1 plus X2 itu gimana?
Oh, min B per A. X1 kali X2 A, A, akar D ya sih. itu D selisih per A. anjir. Oh iya, oh iya, oh ya, Nah, D per A. Jadi ini balik. kita kali dengan A per A. Min B kali D berarti. Sehingga yang ini bisa kita coret. Jadi hasilnya Min B per D. Ya, min B berapa? min 4. Min 4 kali min 1 4. Jawabannya 4. Yeay. Tinggal dihitung. Jawabannya 4. Udah cuy. Oh, berarti harusnya tuh cuma beberapa detik aja ya. Misal nih, Iya. kita kan cuma ini kan, apa, menjumlahkan itunya, terus habis itu kita udah tahu rumusnya apa, kita Terus tinggal masukkan, disubstitusikan. Sim, suaramu putus-putus, Sim. Udah. Ya, semoga itu dari outcome itu lah. Ya, ntar. Nah, ini kita dapat rumus baru lagi. Hujan bang, hujan. Oh, seper alfa ditambah seper beta itu hasilnya adalah min B per C. Emang boleh rumus baru itu? Ini jawabannya adalah 4. 4. Masya Allah. Lagi dong, Sur. Masih ada. Emang boleh setandu ini? Bertiga. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan itu berapa? Itu. Nah, mungkin ada yang bingung dengan kata-kata jumlah kuadrat. Jadi, jumlah kuadrat Oh, oke. yang bocor limit dong. Jumlah kuadrat itu apa? Akar-akarnya dijumlah. Jadi jumlah kuadrat berarti penjumlahan dari kuadrat. Gitu kan? Tapi kalau dia kuadrat jumlah, ini sering muncul nih. Kuadrat jumlah berarti jumlahnya yang kita kuadratkan. Kuadrat dari jumlah. Yang di atas jumlah dari kuadrat. Gimana? Aman nggak? Kalau selisih, ya. Selisih kuadrat berarti alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat. Kalau kuadrat selisih, berarti alfa dikurangi beta dikurung terus dikuadratkan. Gitu. Oke. Nah, di sini katanya jumlah kuadrat. Berarti yang ini yang dia maksud, yang di atas. Berarti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ini yang ditanya, ini sama dengan berapa gitu, Kak. Nah, caranya kita nyari gimana? Gitu kan. Nah, kita ingat-ingat dulu bentuk
bentuk favorit kita. Ah, Alfa ditambah beta tambah gitu. sama dengan apa? Sama dengan A, um, Ayo, A kuadrat, dikit. alfa kuadrat itu alfa kuadrat plus 2AB alfa beta plus B kuadrat. Itu kan. Ya, Kedua ruas kita kurangi dengan 2 alfa beta. Aman? aman. Aman. Berarti yang ini Aman. adalah Alfa gimana? beta. Hmm. Alfa plus beta apa? Min B per A pangkat 2. Yang ini alfa beta. C per A. Masya Allah. Masya Ya Allah. tinggal kita hitung aja. Min B per A. Min B min 4 per 2. Min 2. Dikurangi 2 dikali C-nya Kurangi 2. 16. Yang ini bisa kita coret dulu. Nya 16 per 2. Bentar. Kita lanjutin dulu aja. Ini jadinya berapa sih? Itu nggak bisa langsung di min 2 gitu aja, so. Bisa ntar. Kayaknya ada yang aneh deh. Ayo apa ayo. Sepertinya ada yang aneh. Oke, kita lanjutin dulu aja deh. Ini jadinya min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4 kan? Kayaknya ada yang aneh. Ini kan alfa kuadrat plus beta kuadrat. Ini kan bilangan positif ditambah positif. Tapi kok hasilnya negatif? Bentar, kita coba cari salahnya di mana. Itu loh. Jadi Mana ya salahnya ya? nggak jadi. Kuadrat sama kuadrat jumlah itu sama, Beda. tapi ditulisnya sama. Sama gimana? Iya. Ini kan A kuadrat plus B kuadrat dia kan. Dia tahu beda Ya, ya. Sama sama A dalam kurung A plus B kuadrat itu kan bukannya sama aja ya kalau beda. Mohon maaf. beda kan? Kan ini. Bentar, ini pasti ada salah nih. Maaf. Baru. Ya kan kalau ada kurung kan pasti itu kan. Oh, sur, ini kita Oh, pakainya kuadrat jumlah nggak sih dari awal? Bukan enggak. kuadrat. Ini gua tahu kenapa dia jawabannya bisa min 12. Kenapa? Kita coba tinjau ini deh. Ini kan 2x kuadrat. Ini bukan soal di buku sih. Ini soal gua yang bikin. Jadinya Oh, kurang enak. Kedua ruas kita bagi dengan 2.
dibagi dengan 2 X kuadrat plus Ini kan diskriminannya kurang dari 0. X kuadrat min 4AC. Iya kurang negatif. Jadi kan ini B kuadrat min 4AC-nya AC kurang dari 0 atau 4 negatif. min 4 dikali 8, 32. Ini kan udah jelas ya, itu kurang dari 0. Ah, udah ada. Sehingga apa? Ini tuh menyebabkan akar D-nya di sini adalah bilangan negatif. Negatif, ya. Min berapa gitu kan? Misalnya min P deh. Nah, ketika dikuadratkan kan jadinya negatif ya. Ya. Kuadratkan. Ini kan dikuadratkan min P. Sehingga ketika kita jumlahkan dua buah bilangan yang negatif, itu bisa menghasilkan Bilangan negatif. iya. Berarti kita di sini juga bisa menyimpulkan bahwa walaupun akar-akarnya bilangan imajiner, kita tetap bisa mencari nilai penjumlahan akar-akarnya. Gitu. Oh, I see. Oh, mantap, Iya mantap, kan? mantap. Ya, paham, paham, paham. Jadi lumayan sakti gitu. Jadi kita nggak tahu yang dijumlahin itu apa, tetapi kita tahu hasilnya. Gitu. Itulah mengapa walaupun ini bentuk kuadrat, jadinya itu Menata masa depan. negatif. Karena ya alfa dan beta itu adalah bilangan imajiner. Gitu. Ini mungkin ditambahin catatan aja. Siapa tahu ada yang menghasilkan jumlah kuadrat negatif karena ya alfa beta adalah bilangan imajiner. Gitu. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Gue masih ada 2 soal tentang sifat-sifat ini. Ini perhitungannya udah. Dari penciptaan rumus tadi yang di awal tuh secara tidak langsung tuh dari jumlah kuadrat sama kuadrat jumlah tuh ada kesinambungan dari itu. Ya ini hubungannya. Yang ini. Yang ini. Tapi Iya, kalau kan? misalnya mau dicari dengan rumus yang tadi, itu sih bisa. Jadi ini dioperasikan aja, cuman nanti rumusnya jadi panjang. Jadi mending kita cari satu-satu aja dulu. Iya, iya Adit. Iya, Dit. 2 soal itu buat latsol aja, Sur. Iya kan kita latsol kan ini. Aman aja, Adit. Dan Ini kayaknya jiwa gue ke celana min B per A kuadrat itu. Rio. Iya, betul, 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 Disa. Jadi ini kan min B per A, min B per A. Karena dia dikuadratin, ya yang bawahnya juga kita kuadratin. Nggak bahas bareng aja. Waktu juga masih banyak.
melayang-layang dalam kebenaran. Nah, Udah bisa dilanjut gak? sabi. Oke. Nah, ini ada bentuk sama lagi sih tentang sifat-sifat yang tadi. Kita ingat aja modalnya itu kita punya apa? Kita punya pertama, kita punya rumus penjumlahan akar-akar. Kita punya perkalian akar-akar, kita punya selisih akar-akar. Itu kan. Nah, Hmm. kita coba buat. Katanya alfa dan beta adalah akar-akar persamaan itu. Terus diketahui alfa kuadrat min beta kuadrat sama dengan 21. Maka nilai K adalah berapa? Jadi ini persamaan kuadratnya masih belum lengkap. Jadi nilai konstantanya itu masih mengandung variabel K gitu. Nah, kita um, mulai tulis persamaan kuadratnya dulu biar sama kayak tadi. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 3x plus k min 13. Ini gue kurung aja biar kita melihatnya gampang. Kalau yang ini itu sebenarnya adalah satu kesatuan konstanta. Sama kayak yang tadi, yang ini tuh berlaku sebagai A, yang itu B, dan K-13 itu C. Nah, katanya alfa kuadrat, kita kan ditanya nilai K kan, tapi kita dikasih informasi yang ini. Kita coba telaah dulu informasi alfa kuadrat min beta kuadrat sama dengan 21. Nah, ada dua bentuk selisih kuadrat. Ini bisa difaktorkan menjadi apa? Tuh, si is cucu-cucunan. Ini bisa kita faktorkan menjadi alfa plus beta dikali alfa min beta sama dengan 21. Ya, ini rumus yang favorit juga. Gue juga suka makanya. Ini kalau misalnya ada yang bingung, ya ini pemfaktoran dari bentuk yang di atasnya. Nanti kalau kalian kalikan ini secara distributif, akan menghasilkan bentuk yang ini. Ya, di up kok, Adit. Santai aja. Nah, di sini kita menemukan bentuk alfa plus beta. Alfa plus beta rumusnya apa? Min B per A. Min B per A dikali itu sama dengan 21. Alfa min beta ada rumusnya nggak? Nah, ada ya sudah lupa sur. Oke, si Iscucu sudah menjawab. Keren. Udah kan? Nah, ini gini. Alfa min beta itu kita nggak punya rumusnya. Jadi pengurangan dari dua buah akar itu kita nggak punya rumusnya. Tetapi kalau selisih kita punya. Gitu. Jadi hal itu mungkin kelihatannya sama-sama pengurangan, tetapi itu berbeda. Yang satunya adalah pengurangan, yang satu adalah selisih. Gimana, bisa paham nggak? Bedanya selisih dengan pengurangan. Yang ini kan alfa dikurangi beta, bukan selisih alfa dan beta. Ya. Ah, Nah, tapi gimana Bang? Kita nggak punya rumus pengurangan alfa dikurang beta. Kita hanya punya selisihnya. Kita coba sambungin dua hal itu. Nah, di sini katanya apa? Ini analisis sedikit. Alfa kuadrat min beta kuadrat sama dengan 21. Karena pengurangannya menghasilkan bilangan positif. Nah, itu tuh betul si Iscoco. Maksud gue digituin dulu.
Karena A kuadrat min B kuadrat itu bilangnya positif, berarti apa? Berarti alfa kuadratnya lebih besar dari beta kuadrat. Gimana? Aman. Ntar, gue mikir dulu. Tapi nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran. Hmm, wah, kalau ini gimana ya? Apakah sudah pasti alfa lebih besar dari beta? Kayaknya enggak deh. Alfa beta 21. Oh, gini. Jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Kita lanjutin yang ini aja dulu. Min B per A, min B. Berarti min 3 per 1. Min 3, gue tulis langsung aja ya. Gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti kedua ruasnya bisa kita bagi. Min B ya. Ini harusnya plus, cuy. Eh, sorry. Min, min. Min 3, ya. Jadi di sini kedua ruas kita bisa bagi dulu dengan min 3. Alfa min beta sama dengan min 7. Ah, habis itu gimana ya caranya? Alfa min beta sama dengan min 7. Disubstitusikan ke situ. Bukan, caranya gini. Gua bisa ngide kayak gini. Berarti beta min alfa sama Min 3 dengan kali 7. 7 udah 1. Beta min alfa sama dengan 7 kan. Ini kedua ruas kita Ya, kali satu kan. kali min Nah, 1. kalau kita udah punya kayak gini, Terus, yang ini positif atau negatif? maksudnya Beta min alfa ini positif apa negatif gitu aja dulu. positif. Positif kan, karena dia kan sama dengan 7 kan. 7, ya. Berarti yang ini kan positif. Hmm. Nah, karena dia positif, berarti kita bisa pasang nilai mutlak di sini. Ya, Nah, kenapa sih bisa gitu? Karena kan kita tahu nilai mutlak dari bilang positif, misalnya mutlak 5, itu sama dengan 5. Nah, jadi kalau kita punya bilang positif 3, ya itu juga sama dengan nilai mutlak dari 3. Nah, yang itu juga sama nih, kayak gini. Nah, yang ini kita udah dapat selisih dari beta dan alfa. Jadi ini tuh kita udah dapat bentuk seperti ini. Gitu. Nah, sekarang ini baru kita memiliki informasi tentang selisih alfa dan beta. Nah, selisih alfa dan beta kita punya rumusnya. Gitu. Selisih alfa dan beta kita punya rumusnya. Rumusnya gimana?
Rumusnya adalah akar D per mutlak A udah jelek cuy. Sama dengan 7. Sehingga akar D sama dengan 7 dikali mutlak A. Akar D itu sama dengan berapa? B kuadrat min 4AD, B kuadrat itu 9, 9 min 4 dikali 1 dikali dikali K, K min 13. K 13. Sama dengan 7 dikali mutlak 1. Yang ini 9 min 4K 4K plus 52 52 sama dengan akar rupa sorry 7. 7 Kedua ruas kita kuadratkan. kuadratin 9 min 4K plus 52 sama dengan 49 49 min 4K min 4K 40 12. Benar gak? Min 12 ya. K Sehingga sama dengan 3. K sama dengan 3. Bejar bejir. Ya tadi ya udah dijawab belum? Yang ini min 12. Jawabannya. Kalau kalau akar D per mutlak A tuh bisa dapat rumusnya gitu kalau B min A ya, sorry ya. Gimana? Mutlak B min A. Kita dapat rumus akar D per mutlak A itu dari mutlak B min A. Iya, harus selisih dia. Enggak, kalau pengurangan itu belum tentu. Jadi kalau misalnya kalian langsung gini, oh ini kan bentuk ini. Oh, berarti akar D per mutlak A sama dengan negatif 7. Gitu kan nantinya. Nanti bisa salah sih. Jadi make sure dulu. Jadi make sure dulu kita punyanya bentuk selisih dalam bentuk mutlak. Ini bener gak? Tadi coconat gimana caranya? Ayo dong, speak up dong, coconat. Jangan-jangan punya gua yang salah lagi. Oke. Berarti udah bener ya. K sama dengan 3. Ada gak ya? Di sini soalnya ada ABC-nya. Cuman gua ya ada 3 kok. Terus gue cek dulu X1, X2. Mana ya tadi? Ini 4. Ya udah. Oke. Bisa lanjut gak? Atau masih ada yang nanya? Bisa. Oke, lanjut kata Ino. Yang ini sama aja sih.
kayak yang tadi. Alfa beta, akar-akar persamaan itu, terus dikasih informasi. Ya, terakhir. Alfa sama dengan 3 beta. Ya, pengerjaannya sama-sama aja sih. Katanya X kuadrat plus 4X plus A min 4. Nah, terus kita disuruh menentukan nilai A-nya kan. Nah, kita punya informasi A sama dengan 3 beta. Ntar, gue pikir dulu caranya, alurnya kayak gimana ya. Alfa, Oke, kita coba. Ini kan kalau kita mau pakai apa alfa dikali beta itu kan nggak bisa ya, karena yang ininya belum diketahui kan. Jadi kita pakainya alfa plus beta dulu coba. Alfa plus beta min B per A. Min B per A. Nah, tapi katanya alfa itu adalah 3 beta. Itu kan 4 beta sama dengan beta sama dengan min 1. min 1. Berarti Alfanya berapa? alfanya min 3. Alfa betanya berapa? 3. A min Ini 4 sama dengan 3. ini kan C per A. C per A-nya itu adalah A min 4. A min 4 per 1 kan? A sama dengan 7. 3. A min 4, 3. Berapa A yang dikurangi 4, hasilnya 3. Ya, A-nya harus 7 dong. Gitu. Gimana cuy? Aman. Wah, bingung pasti apa lau. Pasti si Loli nih. Psikologi atau hukum. Bener gak? Kalau kalau udah tahu arahnya mau kemana Oh, tuh siap. bisa aja sih. Oh, sorry si Adit ya. Ntar gue cek dulu ada gak di opsinya. Alpha. Adit speak up. Ada. Oke, soal gue udah habis. Yang ini berarti tambahan rumus lagi 1. Bisa min B per C langsung. Oke, kayaknya udah selesai. Jadi terima kasih untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan Ayo, ayo. Ya, balung. Bar. ya nanti gue share di Discord. Cuma minusnya tuh di itu loh. Tuh minusnya tuh di kurang gimana ya? Nggak kepikiran sampai ke situ gitu loh. Iya, emang itu susahnya, idenya yang susah biasanya, bukan caranya, tapi Iya. idenya. Kalau diarahin gini mah masih easy lah, saya bilang gitu Iya. kan. Tapi kalau udah ada Kalian waktu, kalau DWU prefer materi talk apa isi soal kayak gini? habis materi latsol. Soalnya yang Oke, boleh. lebih bisa membuka pertanyaan tuh ke itu tur
ke Iya, Latson. Soalnya Latson kan udah pakai implementasian, iya. pengeditan itulah ya dari materi yang udah kita bahas. Jadi lebih banyak pertanyaan di situ sih. Oh, kenapa kok bisa ada cara ini gitu? Oh, kenapa Hmm. kok ini? Pas Oke, Latson. berarti berarti nanti DWU-nya bakal materinya lebih sedikit tapi ada soalnya. Nah, prefer gitu ya. Iya, kayak sekarang. Uh, uh. Lebih ideal lah insya Allah. Iya, Saya kan dari biar ini kan banyak Bro. dari biar banyak dari ide apa gimana. Tur, waduh. dari soal ini tadi pun kita dapat rumus baru kan yang super X per Iya, plus yang ini super kan. X tadi kan. Tadi apa kita lupa. Hmm. Amin B per C. Ya si Iza mau bahas apa si Iza? Minggu depan kayaknya gak lanjut ini dulu deh. Karena ada soal lama ya. Ada soal-soal yang nyuruhnya itu kayak gini, misalnya ada persamaan kuadrat. Terus buatlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya dua kali akar-akar persamaan sebelumnya. Yang kayak gitu tuh gue belum belum tahu gimana apa rumus-rumusnya gitu atau gimana cara berpikirnya. Gue biasanya manual kalau ngerjain yang kayak gitu. Nanti gue cari tahu dulu. Nah, tapi minggu depan kayaknya kita bakal bahas persamaan garis yang sedang dibahas di kelas. Cuman gue bakal bahas lebih lebih jauhnya gitu. Tapi persamaan garis mungkin kita akan bagi menjadi dua sesi ya, jadi dua part gitu. Yang part pertama gitu kita bisa langsung pakai soal, yang kedua juga langsung disoalin gitu. Jadi minggu depan bahas persamaan garis. Nggak jadi Surya, ampun. Oke, kalau nggak ada yang tanya, gue bisa bisa gue end. Ini cara copy linknya gimana dah? Nggak tahu sih. Kok Mau lupa ya? pilih apa ya? Link Oh, DC. kayaknya